Terima kasih untuk kalian yang masih setia mendengarkan cerita saya. Ini merupakan kelanjutan dari cerita yang kemarin yang berjudul Suami Penutup Aib. Karya saya sendiri, Nadifa Cahya. Bab 3. Mengungkap rasa. Malam ini perasaanku sangat hancur. Bukan hanya perasaanku, bahkan hidupku pun ikut hancur. Apa yang harus kukatakan kepada ibu dan bapak? Akankah mereka mempercayaiku jika aku diperkosa? Di mana aku harus mencari keadilan? Dan bagaimana caraku merawatnya tanpa suami? Atau haruskah kugugurkan saja janin ini? Aku pernah mendengar ceramah, jika hamil hasil diperkosa, sepertiku boleh digugurkan karena dikhawatirkan membawa banyak kemudaratan. Tapi nuraniku menolak melakukan hal itu. Biar bagaimanapun bayi ini tetaplah suci. Perbuatan si pria itulah yang haram. Tanpa terasa tetes demi tetes bulir bening berjatuhan. Aku segera menyekanya sebelum Arkan melihat. Kita sampai. Mendengar suara Arkan sontak aku tersadar. Kita di mana? Tanyaku spontan. Aku merasa asing dengan tempat ini. Sudah, ikut saja, ucapnya sambil menuntunku masuk ke dalam kafe mewah. Aku menurut. Jujur, baru pertama kalinya aku datang ke kafe mewah seperti ini, apalagi bersama seorang pria. Aku pikir pria ini mau mengajakku jajan siomay atau nasi goreng seperti biasanya. Benar-benar di luar dugaan. Tapi tunggu, untuk apa dia mengajakku ke sini? Selamat datang, Pak, sambut dua pelayan yang berdiri di pintu masuk. Aku dan Arkan membalasnya dengan senyuman. Mau duduk di mana, Pak? Di dalam atau di luar? Tanya salah satu pelayan tersebut kepada kami. Aku yang terpesona dengan ornamen dan dekorasi kafe tak ikut menjawab pertanyaan si pelayan. Nat, mau duduk di mana? Mendengar namaku disebut, aku memutar pandangan. Di luar saja, sepertinya lebih santai, jawabku apa adanya. Aku memang sedang ingin menghirup udara segar. Wajah berantakan serta pakaian ala kadar membuatku menjadi pusat perhatian banyak orang. Apalagi mataku bengkak. Mungkin di antara mereka ada yang berpikir kalau aku dan Arkan adalah sepasang sejoli yang sedang menghadapi masalah. Padahal, apa yang terlihat tak selalu sama dengan realita. Mau makan apa? Tanya Arkan sambil melihat-lihat buku menu. Coba lihat. Meskipun aku jarang datang ke tempat seperti ini, tapi bukan berarti aku tak bisa memilih menu sendiri seperti orang awam yang baru pertama kali masuk ke restoran atau kafe mewah. Kafe tempatku bekerja termasuk kafe yang modern, jadi di sini aku bisa beradaptasi dengan mudah. Yang membuatku takjub dengan tempat ini adalah dekorasinya. Sangat cocok untuk sepasang sejoli yang sedang memadu kasih. Sangat romantis. Sedang kafe tempatku bekerja lebih condong untuk tongkrongan para anak muda. Setelah menunjuk dua menu berbeda, Arkan memanggil waiters, dan pelayan pria tersebut menulis menu pesanan kami. Tumben ngajak ke sini. Biasanya kita beli telur gulung. Aku muka percakapan. Arkan tersenyum. Lagi pengen aja. Belum pernah kan datang ke sini? Aku tahu dia sedang mengejakku. Dalam hati, ya iyalah Bambang, selama aku di kota ini aktivitasku hanya seputar kerja, balik ke kosan, kerja lagi, begitu terus. Kalaupun keluar ya cuma sama kamu. Itu pun paling cuma nongkrong di taman kota atau pinggir jalan, terus jajan kacang godok. Dumulku dalam hati. Aku sendiri tak suka pergi ke tempat seperti ini. Hanya buang-buang uang, mending ditabung atau dikirim ke orang tua. Nat, aku sengaja mengalihkan pandangan agar tak terbawa suasana. Kebetulan malam ini sedang berlangsung pentas panggung mini.
Suara vokalis yang mendayu-dayu diiringi petikan gitar serta instrumen musik lainnya membuat suasana lebih romantis. Sejenak, rasa lelah di kepalaku hilang. Masalah berat yang aku hadapi sepertinya ia tak mau menggangguku dulu. Ada yang mau aku tanyakan, ucapnya sedikit kikuk. Ya udah, tinggal ngomong, jawabku santai. Pandanganku masih fokus ke arah pentas mini. Kamu masih sedih gara-gara drama Korea itu? Kali ini aku menengok ke arahnya. Enggak, tak sengaja tatapan kami bertemu. Aku menjadi kikuk. Nat, oh Tuhan, apalagi mau dia katakan? Tak biasanya akan bersikap seperti ini. Dan entah kenapa, setiap kata yang ia ucapkan membuat dadaku deg-degduk. Jawabku datar. Sebisa mungkin aku bersikap biasa. Obrolan sempat terjeda saat pelayan datang membawa pesanan kami. Apa kamu punya pacar? Hampir saja aku tersedak. Lagian pertanyaannya sangat aneh. Sudah jelas-jelas hampir tiap hari aku bareng dia, kenapa malah tanya hal yang sudah jelas jawabannya? Sebelum menjawab, aku menyeruput es lemon tea pesananku. Kamu sendiri? Tanyaku sedikit sinis. Jawab dulu pertanyaanku, desanya. Menurutmu, kalau aku punya pacar, aku bakal mau gitu setiap malam jalan sama kamu? Kenapa aku jadi sinis gini sih? Lagian kenapa dia gak to the point aja? Biar aku gak penasaran. Lagian, tumben ngajak ke sini. Kalau sampai ke teman cewekmu, bisa disebut pelakor aku. Omonganku gak sepenuhnya salah. Tidak menuntun kemungkinan si cewek tiba-tiba datang ke sini, terus lihat pacarnya bareng cewek lain, lanjut melabrakku. Seperti video viral yang baru-baru ini aku lihat. Mendengar ocehanku, pria itu malah tertawa sumbar. Kenapa? Ada yang lucu sama kata-kataku. Masih dengan tawa sumbarnya, Arkan menggeleng. Sedang bibirku sudah merucut kesal. Jadi, kamu gak punya pacar? Arkan mempertegas jawabanku. Aku menggeleng pelan. Tunggu bentar. Arkan bangkit dari duduknya. Namun sebelum beranjak, dia berpesan. Tetap di sini, sambil menuju kursi yang aku tempati. Aku menurut. Setelah punggungnya menghilang dari pandangan, ku santap ke depan di meja. Entah kenapa, rasanya aku hanya ingin memakan makanan yang dingin dan segar saja. Seperti buah-buahan atau minuman dingin. Dan selera makanku hilang seketika saat melihat makanan berlemak. Itulah sebabnya tadi siang aku menolak ajakan Raina makan mie ayam. Padahal itu makanan favoritku. Tak terasa sudah hampir 15 menit Arkan menghilang. Hanya sendiri di tempat seperti ini ternyata bosan juga ya. Di mana sih Arkan? Dumelku sambil melihat sekitar. Barangkali Arkan bertemu dengan temannya yang kebetulan berada di kafe ini juga, lalu ngobrol sampai lupa sama aku. Mohon perhatiannya sebentar. Suara vokalis dari pengeras suara berhasil membuat para pengunjung hening. Malam ini ada seseorang yang mau melamar gadis impiannya. Para pengunjung yang awalnya hening kembali gaduh. Beberapa dari mereka mencurigai pasangannya. Aku pun ikut menebak siapakah wanita beruntung itu. Dan lagu yang akan saya nyanyikan sebentar lagi anggap saja sebagai soundtrack pengantar cinta. Para pengunjung termasuk aku tertawa mendengar ucapan sang vokalis. Haha, terdengar lebay memang, tapi aku terhibur. Siap, seru vokalis. Sang pengunjung menjawab dengan semangat 45. Siap, jawab serentak. Aku pun tak mau kalah dengan mereka. Setelah kami kompak mengiyakan, suara petikan gitar mulai mengalun. Rasanya hatiku ikut hanyut dalam lagu. Pikiranku benar-benar rileks. Aku dan yang lain ikut bertepuk tangan pelan mengiringi lagu. Kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Sang vokalis menunjukku. Awalnya aku pikir dia sedang menunjuk orang di belakang, tapi setelah aku menoleh, di belakangku hanya ada 2 cowok.
Aku pun kembali muter badan. Kini semua mata menatap ke arahku. Aku masih tidak mengerti. Namun ekor mata kananku menangkap seorang pria setengah jongkok ke arahku sambil menyodorkan cincin bermata berlian. Ar, suaraku tercekat. Aku memandang sekeliling. Tadi vokalis itu berkata, seseorang akan melamar gadis. Apa maksudnya? Otakku lambat mencerna. Maukah kau menjadi istriku? Terima, terima. Suara riuh pengunjung berteriak ke arah kami. Aku menatap sekeliling seolah tak percaya dengan apa yang aku lihat. Kesedihanku beberapa waktu lalu kini berubah menjadi haru. Dengan mata berkaca-kaca, aku menganggukkan kepala. Lagian, siapa yang akan menolak lamaran seseorang jika caranya seromantis ini? Semua pengunjung bersorak bahagia. Arkan dengan raut kebahagiaan, dia menyempatkan cincin bermata berlian tersebut di jari manisku. Melihatmu memandang